Saya Rita Widiatmoko, saya mewakili Kultural Indonesia, minta izin sedikit waktu untuk menjelaskan ya, kenapa Oke. kita bikin acara ini. Pertama, acara ini digagas oleh Kultural Indonesia yang sebetulnya berupa sebuah media non cetak ya. Jadi kita yang khusus ke bidang literasi, sastra, dan seni budaya. Nah, ini kita tuh biasa nah untuk khusus untuk literasi ya kita daripada ngomong kemana sana mana jadi masalah literasi kita sangat berharap masyarakat itu banyak membaca jadi membuat membaca buku itulah menjadi bagian dari gaya hidup gitu ya itu secara umum secara masyarakat tapi mungkin secara khusus adalah audiensnya kultural gitu nah itu misi pertamanya. Misi kedua adalah kita ingin mendukung penulis muda. Jadi dengan mendukung penulis muda, kita berharap kita bisa memberikan ruang dan kesempatan bagi para penulis muda. Jadi nantinya akan ada penulis muda lain yang bermunculan ya setelah oh lumayan nih jadi lebih mudah begini begini gini dan sebagainya. Nah, program yang kita lakukan yang kami lakukan Kultural lakukan untuk buku ini adalah ulas buku di setiap bulan 2 kali sebulan ya kurang lebih itu kita bikin ulas buku supaya orang oh ini buku ini bagus ya kadang-kadang kan kita kepengen baca tapi bagus nggak sih jadi akhirnya nggak beli gitu itu satu. Kedua juga kita sudah beberapa tahun terakhir ini bikin giveaway. Caranya sih sederhana aja, cuman bikin kuis-kuis yang pasti semua orang bisa jawab, tapi diundi gitu ya. Nah, untuk kali ini karena berkaitan dengan Hari Buku Nasional ya 17 Mei lalu, kita mau nambah sedikit daripada cuma giveaway. Halo, daripada cuma giveaway, jadi kali ini kita ingin mempertemukan penulis dengan pembaca. Nah, terus udah gitu nanti diharapkan juga bagi pembaca bisa mengurangi penasaran yang nggak terjawab atau mungkin mendapatkan ide-ide, oh kalau menulis itu seperti itu gitu. Dan bagi penulis dan kultural juga kita mendapatkan masukan mengenai apa yang buku yang apa sih yang diminati orang pada umumnya dan sebagainya. Itu mengenai um, kultural dan kenapa kita mengadakan acara ini. Untuk kemudian saya sedikit ingin memperkenalkan moderator kita, Inggita Noto Susanto. Saya mengenal Inggita Noto Susanto ini sebagai book junkie ya. Dia ini benar-benar pelahap buku yang luar biasa. Jadi sebulan dia bisa loh baca 4 sampai 5 buku gitu dan dalam. Bukan cuma seret-seret aja ya, tapi dalam ya ininya pemaknaannya. Kemudian juga Enggita adalah salah satu penggagas sebuah klub baca buku namanya Kutu Buku. Itu pesertanya sekitar 140-an orang dan itu aktif setiap bulan membahas satu buku. Jadi selalu ya, selalu ada. Nah, itu didirikan 2020 itu bersama Inggita dengan teman-temannya. Kemudian juga Inggita membuat sebuah komunitas pembaca dan penulis FISIP UI, kemudian juga Bookchain, dan tentunya bergabung dengan berbagai klub buku di Jakarta. Pokoknya yang namanya gaya membaca buku nih Inggita banget deh pokoknya gitu. Dan saya mengenal Inggita sangat tajam ulasan-ulasannya di klub kutu buku yang tadi kami sebutkan itu. Dan yang terakhir saya ingin sedikit memperkenalkan Abi. Mbak Abi ini keren banget, baru bikin buku 2, tapi dua-duanya langsung dapat award ya Mbak ya. Sebelumnya sih ada sebetulnya yang kumpulan cerpen ya Mbak ya, betul nggak? Yang Iya, betul, Mbak sama, Rita. jadi ini tapi kalau novel beneran tuh 2 ini ya. Iya, baru sekarang. Jadi mungkin juga teman-teman sudah dengar ya kalau yang pertama itu bukunya Kelab Kelab Dalam Swalayan itu mendapatkan awardnya Best Psychological Thriller dan Best First Novel. Itu tahun 2022 dan buku yang kedua yaitu ini yang kita mau bahas yaitu Laila Tak Pulang itu Best Mystery dan Best Novel 2024. Dua-duanya dari badan award yang sama yaitu Scarlet Pen Awards. Kira-kira seperti itu. Setelah ini mungkin saya serahkan
tinggal ke Inggita untuk memandu diskusi kita. Silahkan Inggita, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rita atas perkenalannya. Terima kasih juga Kultural Indonesia, Mbak Rita, Mbak Aini, udah memprakarsai acara diskusi buku sore ini. Pokoknya semua yang tentang buku dan mendukung penulis Indonesia itu menggetarkan hati saya. Saya senang banget kalau bisa jadi bagian dari itu semua. Nah, selamat sore semuanya yang sudah hadir sore ini. Selamat datang di diskusi buku kultural Indonesia. Kalian nih dari mana aja sih? Ada yang dari luar Jakarta nggak? Angkat tangan. Oh, Novia dari mana? Dari Bandung. Oke. Dari Bandung, terus ada lagi nggak yang dari luar Jakarta? Semua dari Jakarta ya? Saya dari Lampung sih. Oh, Wow, jauh keren. banget. Iya, dari Lampung, tapi emang kuliahnya di Depok. Oke, Jabodetabek ya. Ya, kita Mm-mm. ucapkan selamat ulang tahun untuk kota ini hari ini ya kebetulan. Mungkin kalian sambil Zoom sambil siap-siap mau nonton nanti malam ya. Iya. Uh, Nah, kita mulai aja diskusi buku sore ini. Saya akan menjadi moderator diskusi buku kali ini yang mengetengahkan buku Laila Tak Pulang. Nah, kita semua tahu novel ini bergenre thriller psikologis, psychological thriller, dengan tamu istimewa penulis bukunya, Mbak novelis Abi Ardianda. Biasanya genre ini uh, bikin deg-degan ya, bikin deg-degan, penasaran gitu. Nah itu betul banget waktu saya baca buku ini nggak bisa berhenti karena penasaran dan nggak sabar kepengen tahu ya siapa pelakunya. Nah kita sampai mungkin teman-teman di sini juga sampai berjam-jam nggak gerak ya baca, tapi kita menikmati banget setiap kejutan di tiap bab. Dari judulnya aja udah bikin kepo, Laila Tak Pulang. Bikin penasaran gitu, keren banget. Rasanya nih kalau baca buku-bukunya Mbak Abi, saya juga udah baca yang pertama ya, rasanya seperti nonton film detektif ya nggak? Kayak adegannya gitu, kita bayangin apa apartemennya si Gus gitu dibandingin sama, jadi rusun sama apartemen, bedakan ya di buku ini. Nah, saya kepengen tahu nih, siapa aja dari peserta diskusi yang hadir sore ini yang udah baca buku Laila Tak Pulang. Sampai habis ya, siapa aja? Kayaknya semuanya Aini, ya yang di... Aini, Nina, Nada, Ganesha udah belum? Mestinya udah ya Ganesha ya. Karena udah dikasih ya bukunya ya, Marita. Oke, nah nanti kalau ada kesempatan untuk tanya jawab, mohon diusahakan jangan sampai kita spoiler, karena kasihan yang belum baca. Nanti Hmm. nggak asik bacanya, ya kan? Nah, eh, novel misteri ini kan asiknya pas pas di akhirnya ketahuan siapa pelakunya ya, dan selama baca kita ngeri-ngeri sedap, penasaran gitu. Nah, sebelum kita tanya jawab, kita kenalan dulu dengan Kak Abi yang bukunya ini memenangkan penghargaan Scarlet Pen Awards sebagai Best Mystery dan Best Novel tahun 2024. Mungkin baru berapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu ya. Untuk hadirin Baru. belum punya bukunya, boleh ya saya sedikit bacain sinopsisnya. Buku ini berkisah mengenai upaya tak kenal lelah seorang pria bernama Gus mencari adik perempuannya, Laila, yang juga satu-satunya anggota keluarga yang ia miliki, yang menghilang entah kemana di tengah berita korban-korban pembunuhan berantai yang berjatuhan. Nah, untuk kalian yang belum punya buku ini, cepetan deh ke toko buku, ke Gramet, Tokped, Shopee untuk pesan buku ini. Dan juga kalau belum baca novel pertamanya Abi, tuh deh sekalian dibeli dan dibaca. Gitu. Jadi novel ini merupakan karya kedua. Tapi tadi saya baru baru tahu bahwa ada kumpulan cerpen. Jadi berarti novel kedua dan buku ketiga ya dari Abi, di mana yang novel pertamanya Kelap Dalam Swalayan itu juga Betul. memenangkan Scarlet Pen Awards sebagai buku 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 pertama terbaik ya.
Mungkin Eh, Abi bisa tahu nih awardnya aduh, apa. saya lupa lagi. Oh, lupa. Oh, Skeleton Award untuk klub dalam soal lain itu Best Psychological Thriller Oke. sama betul sama Best First Novel. Best first novel itu Iya. maksudnya. Oke, oke. Wah, keren banget. Dan juga 1 dari 5 bacaan terbaik versi The Jakarta Post tahun 2021. Ini juga salah satu favorit saya. Karena selain unik ya, genre-nya juga sama, psychological thriller. Tapi juga syarat dengan pesan feminis gitu ya. Ini bukunya 2. Eh, Novel psychological thriller ini saya nggak tahu deh, kayaknya jarang di Indonesia. Kayaknya seluruh lanskap perbukuan Indonesia tuh penuh dengan novel percintaan ya, kalau nggak salah ya. Jadi ini apa ya, kalau buat saya tuh kayak angin segar gitu, dapat buku yang tentang psychological thriller. Nah, dengan uh, semuanya itu kita udah nggak sabar lagi dengar ceritanya dari Mbak Abi. Kita langsung aja ya nembak. Mbak Abi, kenapa sih milih jalur genre psychological thriller dalam berkarya sebagai novelis? Apakah dulunya seneng nonton film psychological thriller? Silakan, Mbak Abi. Ya, Mbak Inggi, terima kasih banyak. Sebelumnya salam kenal. Saya Abi. Nah, Mbak Rita juga, aku mau nyapa dulu teman-teman yang udah hadir sore ini. Ada Mbak Nina, Mbak Kira Nada, Mbak Aini juga udah ngobrol di WhatsApp. Mas Erik, Mbak Febriani, Mbak Novia, Mas Muhammad Ganesa, Mbak Prada, Mas atau Mbak Pradana, Mbak Luisa, Made, Rea, dan teman-teman yang lain. Sebetulnya aku sih yang harusnya bilang makasih untuk kesempatan ini karena Kultural Indonesia memberikan aku ruang, memberikan aku kesempatan untuk bisa sharing mengenai proses menulisku di buku Layar Tak Pulang gitu. Tadi pertanyaannya kenapa aku memilih genre psychological thriller? Sebetulnya itu personal sih Mbak Inggit. Jadi memang dari kecil aku tuh udah tertarik sama film, buku yang memang genre-nya psychological thriller gitu. Waktu aku umur sekitar 10 atau 11 tahun ya, aku tuh sering lihat papaku tuh ada baca Agatha Christie terus geletakan gitu. Jadi mungkin itu perkenalan pertamaku dengan genre misteri sebetulnya gitu. Aku masih ingat banget judulnya itu Rumah Gema. Dan aku tuh nggak ngerti sebetulnya Mbak gitu ya kayak apaan sih gitu. Tapi aku baca aja iseng gitu dan meskipun aku nggak mengerti itu buku tentang apa sebetulnya detailnya seperti apa, tapi aku bisa pastikan aku masih masih ingat pengalamannya. Jadi gimana buku Agatha Christie saat itu memengaruhi aku yang masih sangat kecil untuk bisa berada di sebuah ruangan yang gelap, yang suram gitu. Dan bagaimana kesuraman itu ternyata memengaruhiku sedemikian dalam sampai sekarang gitu. Karena aku ingat sejak itu tuh memang papa pun marah kan, kayak ini kamu belum boleh baca ini, papaku kemudian beliin bacaan untuk anak-anak gitu, cuman aku masih terus penasaran aja gitu sama sama genre misteri dan hal-hal yang gelap gitu. Kemudian setelah aku SMA kelas 3 itu aku pertama kali merilis cerita pendek di tabloid. Itu judulnya Doa Terakhir dan itu juga genrenya psychological thriller gitu karena aku nggak bisa move on dari pengalaman itu. Kemudian aku jadi nggak berhenti nulis sebetulnya meskipun nggak diterbitkan ya, tapi apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan itu aku tuangkan aja ke dalam tulisan. Meskipun ngaco, ngawur gitu, cerpen pertamaku tuh aku bikin pembunuhan di pabrik jeruk kayak aku nggak ngerti itu pabrik mau dibikin selai apa gimana gitu ya. Tapi ya itu yang aku ingat, aku selalu tertarik dengan misteri gitu. Dan kemudian ketika kelas 3 SMA itu aku merilis cerita pendek genre psychological thriller di tabloid. Ada satu tabloid dan aku merasa oh berarti memang ada jalan untukku menulis genre ini gitu, untuk mempelajari terus mengembangkannya gitu. Itu cerpen pertamaku tuh menjadi harapan yang sangat eh, aku pegang teguh sih Mbak Inggit. Jadi rasanya dari situ aku nggak berhenti menulis, sekali lagi meskipun nggak selalu terbitkan, tapi eksplorasiku selalu di situ-situ aja. Jadi psikologi manusia, terus misteri, rahasia, karena
aku tuh tertarik bagaimana kita sehari-hari berinteraksi dengan banyak orang, tapi kita juga carry banyak layers gitu. Saat kita ketemu sama dosen, kita jadi orang A, saat kita pulang ke rumah ketemu orang tua jadi orang B, saat kita ketemu teman jadi orang C. Itu kan siasat kita berinteraksi supaya diterima oleh masyarakat, dan sebetulnya selama itu nggak menyakiti siapapun itu sah-sah aja gitu. Dan bagaimana kita bisa mengendalikan layer itu tuh buatku menarik banget ya. Kira-kira layer apa lagi nih yang sebetulnya ada di dalam diriku gitu. Dan ternyata melalui menulis genre ini aku juga menemukan banyak yang aku nggak tahu itu ada sebelumnya gitu. Jadi kenapa milih genre ini? Karena genre ini memberikan aku kesempatan untuk terus melakukan eksplorasi mengenai bagian-bagian dalam diriku sendiri, setidaknya untuk bisa aku temukan dan aku pelajari. Mungkin itu ya, Mbak Inggit. Wow, jadi ini benar-benar kamu mulainya udah dari SMA ya. Jadi kamu dari dulu Iya, udah hobi nakut-nakutin kita. udah hobi apa ya, kayak mikirin orang tuh mikir tuh A B C D F G gitu. Jadi kayak kalau aku ulak-ulik bolak-balik tuh bisa nggak ya gitu. Udah kok seru aja gitu. Wow, jadi ini kayak hobi yang apa dream come true banget ya. Jadi hobi baca. Hobi, betul. Saya juga senang Agatha Christie, tapi saya nggak bisa nulis kayak kamu. Nah, ini mulai belajar nulisnya dari mana? Apakah bakat alami apa gimana, Pak? Belajar khusus. Oke, kalau menulis, sebetulnya aku nggak pernah membiarkan diriku merasa tertekan oleh apapun yang berkaitan dengan tulis menulis gitu. Jadi ketika aku dulu sebelum menerbitkan tulisan pun, semua tulisan itu aku upayakan nggak pernah aku hakimi gitu. Jadi ketika aku menulis dengan sangat konyol, pembunuhan di pabrik jeruk yang nggak jelas juga itu apa, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi aku memandangnya sebagai kegiatan yang menyenangkan aja, sebenarnya buatku sendiri gitu. Dan ketika sudah diterbitkan itu kelas 3 SMA, aku baru mulai merasa perlu mempelajari tekniknya, mempelajari struktur gitu. Jadi setelah itu sih aku ikut banyak kelas menulis meskipun enggak yang akademis ya, Mbak Inggit. Jadi kelas nulis yang casual aja gitu, yang bisa kita temukan di mana aja gitu. Dan itu sangat membantu sih, meskipun ternyata setelah aku mempelajari banyak teknik dan struktur, aku merasa kita tetap perlu menyediakan ruang untuk spontanitas itu ada sih. Karena pernah aku alami juga ketika aku membiarkan struktur dan teori mengenai teknik tadi mengekang, itu jadinya aku stres sendiri, kayak aduh gue gak ngerti lagi abis itu gue mesti ngapain ya, coba deh tahap selanjutnya gimana ya gitu. Jadi banyak tekanan gitu. Dan ketika aku mengombinasikan keduanya, teori struktur dan spontanitas tadi, aku jadi lebih rileks. Setidaknya aku tahu kapan aku bisa bersenang-senang dan melakukan eksplorasi yang bebas, dan kapan aku harus kembali ke teori yang dipercaya telah mutakhir dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya gitu. Jadi kombinasi dua-duanya sih. Dan aku juga bisa ngerasain sih, Mbak Inggit, maksudnya kayaknya proses pembelajaran itu juga nggak berujung gitu. Jadi setelah aku memahami satu hal, aku tentu pengen tahu lagi hal yang lain gitu, struktur yang lain, teknik yang lain, cara mengembangkan karakter yang lain gitu. Jadi kulihat itu sebagai salah satu perjalanan yang nggak berakhir aja sih, karena seru juga gitu, jadi nggak terbebani. I see. Jadi apa? eh, Kalau saya baca nih bukan cuma sekedar kasus pembunuhan whodunit, tapi kamu tuh menjalin banyak sekali cerita kemanusiaan di dalamnya gitu. Nah, itu tuh kamu prosesnya gimana? Apakah lewat apa ya? Melihat, membaca atau menonton atau dari pengalaman pribadi kah atau ada teman-teman di sekitar kamu, keluarga yang punya kisah yang kamu pinjam gitu. Kayaknya ini kayak oh iya ya ini saya eh, pernah tahu orang yang seperti gini masalahnya gitu. Jadi uh, beresonansi ya mau pembaca sama saya. Good to know. Oke. Hmm, aku tuh sering ngerasa jadi kayak sponge gitu, Mbak Inggit. Kayak aku bisa absorb, bisa menyerap banyak hal gitu dalam satu waktu.
Makanya aku percaya setiap tulisan yang rilis dari setiap penulis itu pasti nggak terlepas dari pengalaman pribadinya, apa yang pernah dia rasakan, apa yang pernah dia dengar gitu. Cuman kalau misalkan kita lebih mengerucut membahas Laila Tak Pulang, itu memang awalnya ada satu kegelisahan besar yang menggangguku mengenai isu utama dalam buku ini gitu. Tapi kemudian aku tersadar bahwa isu itu di Indonesia masih sangat kontroversi. Dan jadi sebelum aku mulai menulis itu, aku udah duluan konsultasi sama editorku, ini bukuku akan membahas ABCD nih gitu. Kira-kira penerbit baca ini bakal keberatan nggak ya, karena kan isunya cukup sensitif gitu. Dan kemudian setelah ada negosiasi, diputuskanlah bahwa oke, isunya bukunya akan diterbitkan tapi disampaikan dengan smooth gitu. Dan itu merupakan siasatku juga untuk mengemas cerita yang mengandung isu yang cukup kontroversi ini supaya jadi smooth sih gitu. Dan itu tadi kan isu utama yang kontroversi itu kita anggap kayak adonannya nih, adonan utamanya nih. Cuman kan aku juga nggak bisa begitu saja menghadirkan isu itu tapi polos gitu, mentah gitu. Akhirnya gimana caranya supaya mungkin orang-orang yang kontra atau mungkin orang-orang yang sentimen pun aku nggak nggak berekspektasi untuk mengubah mindset orang-orang yang kontra misalkan, enggak, tapi setidaknya aku hanya ingin mengingatkan mereka kembali bahwa ini adalah cerita cinta dan ini loh rasanya jatuh cinta gitu, ini loh rasanya ada dua orang yang kasmaran gitu, tanpa tanpa berniat menggurui, tanpa berniat untuk memanipulasi apalagi gitu. Dan kalau misalkan tadi Mbak Inggit bilang mengenai iya ada loh aku kenal sama orang yang punya masalah ini, nah itu karena aku selalu berupaya menghadirkan karakter yang juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Let's say kita ketemu sama Baron nih yang cowok ganteng, terus tajir, Casanova, kayak ganti-ganti cewek mulu, kayak pasti teman-teman di sini juga kenal atau seenggaknya tahu satu dua orang yang kayak gitu gitu. Nah itu merupakan salah satu upayaku juga sih untuk selalu menghadirkan tokoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Banget. Kita kayaknya ini kayak si itu ya, tokoh yang ini kayak si itu. Tapi yang saya rasakan itu banyak sekali apa ya, aspek kemanusiaan dari buku ini, dari tokoh-tokohnya. Jadi misalnya ya ada sedikit pembelaan ya, seperti gadis yang di warung yang di atas bukit itu, apa namanya? Ya Memang kan? nggak ada namanya Mbak Inggit. Nggak ada namanya ya. Dia tuh Uh-uh, sebagai seorang korban ya kan, korban betul. berulang kali dari kemiskinan, dari dia sebagai perempuan, eh, LGBT, pelacur, eh, bahkan wartawannya pincang juga ya. Kayaknya Mm-mm. banyak sekali eh, apa ya, minoritas yang diangkat di buku ini, tapi itu membuat kita jadi bisa berempati karena mereka dapat suara di dalam buku ini. Nah, kita mungkin kita mulai aja ya tanya jawab. Yang ada pertanyaan raise hands aja ya. Ada yang mau tanya nggak ke Mbak Abi, atau boleh kok tanya langsung, buka buka soundnya, buka voice. Yang malu mungkin lewat chat. Belum ada pertanyaan. Kalau ada, Ada yang yang titip pertanyaan tuh oh, yang tentang oh, ada kan oke. tadi satu orang yang titip Li kalau nggak salah namanya. Oh ya, Ya, Li ya. Bentar, dia titipnya lewat apa? Lewat, aku ngirim ke ini ke WhatsApp. oh Jadi, lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp. jadi dia nanya soal siapa sih, penasaran dia itunya Oh, ini karakternya. tentang cerita. Aduh, sebentar ya. Gimana nih cara nanyainnya tanpa Spoiler. spoiler? Masalahnya separuh dari sini pada Soalnya kasihan sama yang belum baca. Saya izin bertanya. Dalam buku Laila Tak Pulang kan tokoh Puspa melakukan aksi
aksi Wow. anu-anu ya, aksi anu-anu. Di akhir-akhir buku dia mengakui kalau ia mempunyai seorang teman. Siapakah tokoh Nah, penolongnya Puspa? boleh dijawab Oke. itu belum, Ah, masih banyak yang belum baca. enggak, jadi Hmm. dia nerka-nerka, ini Rendra bukan sih? Enak, Oh, kalau oke. nggak mau dijawab juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Atau, sih, Mbak Inggit, eh, Mbak eh, Rita. ini mungkin emang sengaja dibikin menggantung ya, atau misterius Hmm, apa gimana? sebetulnya ketika cerita ini selesai dan rilis, kemudian diterbitkan, kemudian sampai ke tangan teman-teman pembaca itu, aku nggak merasa perlu meluruskan apapun, Mbak Inggit. Jadi apapun yang kemudian menjadi asumsi pembacaku itu sah gitu, itu Oh, tepat, itu oke. benar gitu. Tapi kalau misalkan ditanya langsung gini, kita lagi diskusi ini sebetulnya kenapa sih aku menghadirkan adegan di mana seseorang, ini aku agak tipis-tipis spoiler ya, seseorang mengakhiri hidupnya dan trigger warning juga, dan ada yang membantunya. Kemudian mungkin wajar sih kalau pembaca pengen tahu nih siapa yang membantunya gitu, melancarkan misinya gitu. Ah, Intensiku adalah aku ingin menunjukkan bahwa orang-orang seperti yang melakukan tindakan tersebut itu sebetulnya juga punya dukungan yang solid gitu. Ada orang-orang yang solidaritasnya tinggi, meskipun di tengah tekanan yang cukup kuat, tapi mereka bisa bahu-membahu untuk saling membantu gitu. Dan ketika si orang ini telah mengambil keputusan, meskipun kontroversial, meskipun sangat dipertanyakan dari sisi moral dan agama dan banyak hal, tapi kemudian ada kawan yang memandang solidaritas lebih dari itu, melampaui apa yang kita yakini sebagai tadi aku sebutin itu gitu. Itu aja sih. Aku pengen menunjukkan meskipun demikian dia masih punya kok orang-orang yang sayang sama dia, yang solid sama dia sampai mendukung gitu keputusannya, meskipun sekali lagi ini sangat kontroversial ya, dan aku sama sekali tidak menyarankan apapun dalam adegan itu gitu ya. Aku hanya menunjukkan bahwa ada gitu hubungan kasih sayang yang melampaui banyak hal, dan ketika tidak ada lagi orang lain yang dirugikan atas keputusan si tokoh tersebut, maka dibantulah gitu. Jadi aku juga nggak tahu sebetulnya si identitas yang membantu ini siapa sebetulnya. Tapi yang jelas bukan Rendra sih. oke, oke. Ya, Rita. Pokoknya ada jawabannya ya. Wah, Iya, luar biasa. Ini jadinya tokohnya nih, gimana nih Abi? Saya aja nggak punya nih temen kayak gitu. Boro-boro ngajak bantuin. Mau ngajak Mbak Rita aja, susah banget. Gitu ya, orangnya sibuk. Nah, ini ada Sita nih yang nanya. Sita, Kita dan silakan. Adi ya udah mau tanya. Sita, oke. boleh Kita dibuka duluan ya. nggak kameranya? Hai, Halo Sita. halo, halo. Ah, Sorry, videonya Hai. nggak bisa dibuka. nggak bisa Nggak dibuka apa-apa. ya. Ya sudah. Halo Kak Alfi. Halo Sita. Salam kenal. Salam kenal Kak. Makasih ya kita bisa gabung ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Sita dari Klaten. Dulu waktu kakak pernah ke Jogja, kebetulan lagi sakit jadi nggak bisa ikut acaranya. Oh, oke. Tapi waktu itu Iya, beli Laila, bawa buku. iya Laila tak pulang belum terbit sih, Belum, jadinya belum. belum tahu. Ah, mau tanya sebenarnya kan di Laila tak pulang itu ada kayak, sebenarnya ini agak spoiler sih, boleh nggak ya nanya? Di Laila tak pulang tuh nyerempet-nyerempet ada semacam setting di buku pertama kakak Klub dalam Swalayan. Nah, kira-kira apakah di buku-buku selanjutnya itu akan seperti itu juga? Jadi kayak buku-buku kakak itu ada dalam satu universe yang sama atau gimana kak? Makasih sebelumnya. Terima kasih Sita. Iya, Keren. betul. Jadi ini aku langsung jawab aja Mbak Inggit. Ya. Oke. Di Layla Tak Pulang aku menyisipkan satu adegan. Jadi ada Baron, Puspa, Rendra, Gus di kapal pesiar punya Baron yang mewah itu. Baru lagi pamer harta kekayaannya, ya weekend kita hangout di kapal pesiar gua gitu. Terus Puspa nanya, ini dalam rangka apa kalian begini gitu, seru-seruan kayak gini? Ya, karena kata Baron, ini gue punya temen gak ada yang becus gitu. Si Gus tuh galau gara-gara adanya
pergi ninggalin dia, terus si Rendra juga stres mulu ngurusin kasus pembunuhan di kantor. Gue ada yang kena, mesti bikinin acara buat mereka biar mereka nggak stres gitu. Gue sampai harus nyeret si Rendra dari klub yang nyentrik banget, ada di tengah swalayan, terus katanya tuh ada penari telanjang yang gila gitu. Itu dibilang Baron, dan iya, intensiku memang aku ingin menunjukkan bagaimana kalau pembacaku baca satu judul, itu mereka akan menemukan orang-orang atau adegan yang beririsan gitu. Karena dalam hidup juga seperti itu sebetulnya gitu. Ketika aku punya temen, ternyata temennya ini juga gitu. Nah, aku pengen menunjukkan bahwa kebetulan yang ada dalam hidup kita juga bisa terjadi di buku, tapi aku rancang gitu, memang intensiku seperti itu. Supaya betul yang tadi Mbak Sita bilang, aku pengen ada orang-orang dengan nasib-nasib yang mungkin berbagai macam bentuknya, tapi masih ada di satu universe yang sama. Gitu sih. Semoga cukup membantu. Masih mute, Git. Gimana Sita? Sita udah bisa diterima ya Ya penjelasan Kak, dari makasih banyak. Ditunggu Abi? karya-karya Sama-sama. selanjutnya. Ya, salam Thank salam untuk you. teman-teman di Klaten ya. Mm-mm. Nah, ini kebetulan ada Muhammad Ganesha dari Sidoarjo. Ini Adi dulu nih, kayaknya Adi Oh, dulu. oke. Tadi udah raise hand. Oh, oke. Oke. Pradana Adi Mukti. Silakan Adi. Makasih Mbak Bisa Ting, buka makasih Mbak. bisa buka videonya nggak? Lagi di kasur Mbak, lagi nggak ini. Habis nonton Oke. bola semalam Lagi masih rebahan. ngantuk, Oke. masih ngantuk banget. Aku mungkin nanya ke pembaca yang udah baca aja ya. Jadi gini, kalau dari sisi materi kan kayaknya aspek kebaruannya kan tadi udah ini ya, udah aspek kesegaran novelnya kan udah genrenya Suaranya hilang, Adi. Halo Adi. Suaranya hilang, ke mute kayaknya. Oh iya, kenapa di mute? Masih ngantuk soalnya. Oh, bisa di unmute kah? Oh, sorry Mbak, ada telepon tadi, bentar aja. Oh, oke kalau gitu. Gini. Oh, Jadi oke. intinya apa namanya? Dari aspek materi kan ini ya, apa namanya? Udah jelas bahwa apa namanya? Itu novel yang misterius gitu, detektif gitu. Tapi kira-kira ada ini nggak dari aspek kebaruan kebaruan bentuk selain apa namanya? Selain soal apa namanya? Selain soal detektif itu ada lagi nggak? Misalnya apakah kayak kemarin kita baca apa namanya yang kemarin novelnya apa Aib dan Nasib itu ada apa ada 4 cerita dalam satu novel, kemudian kita sempat baca apa Tutur Dadas yang apa reinterpretasi dari para raton dan segala macamnya gitu. Kemudian dari sisi bentuk juga pengen tanya ke buat yang udah baca, apakah menemukan misalnya kosakata baru dalam kosakata yang segar lah dalam bahasa Indonesia gitu, kosakata yang tidak di apa yang kita baru ketemu di novel tersebut gitu. Makasih. Gimana teman-teman? Ada yang mau jawab? Yang udah baca ya? Kayaknya kalau kosakata tuh susah, soalnya kita apa namanya? Ini sebenarnya bahasanya sangat lugas ya, bahkan conversational kayak lo gue gitu, kayak keseharian kita banget. Tapi kalau saya boleh mulai ya dari segi struktur menarik tuh, jadi ada seperti surat kaleng. Nah, itu yang jadi benang merah dari seluruh penuturan kisah ini. Gimana yang lain? Boleh langsung buka ini aja. Boleh langsung jawab. Ada yang mau bilang nggak kira-kira dari segi struktur tuh apa sih yang menarik? Izin nambahin
Kalau menurutku sendiri sih dari segi struktur ya, karena selain ada benang merah berupa surat kaleng tadi, aku nemuin I like the way Kak Abi ceritain ceritanya, karena memang semua hint dan semua kejadian itu diceritakan dengan kejadian-kejadian lain dan akhirnya cerita itu menjadi as a whole dan nggak cuma mementingkan siapa sebenarnya yang melakukan itu. Terus aku juga suka kayak diselipin kayak tentang tarot dan eh, dari percakapan-percakapannya si Gus sama Puspa itu juga banyak hal-hal baru yang aku dapat dari situ sih. Terima kasih Nina responnya. Gimana Adi, kamu udah puas belum dengan jawaban Nina? Jadi ada bayangan. Kamu sebaiknya langsung beli aja dua-duanya. Karena yang pertama juga seru ya bolak-baliknya gitu kayak apa ya kayak film film misteri. Jadi awalnya ada prolognya gitu, terus kemudian dengan berjalannya cerita tersebut nanti oh ternyata yang pertama itu yang geger banget ya kan, pembukaannya geger banget, oh ternyata ceritanya tuh ini, ternyata beda banget dengan yang ada di otak kita gitu, Nge-twist ya? gitu. Ada Kamu ada twistnya ya? twistnya udah pasti ada ya, namanya juga whodunit. Kalau bisa kita salah nebaknya dan kaget gitu. Eh, Oke, Adi, udah cukup ya, Adi. Cukup Udah Mbak. dijawab Makasih Mbak. sama Nina, kamu baca dan beli dan baca karyanya novelnya Mbak Abi dua-duanya ya. Nah, Aku boleh nambahin sedikit nggak, Mbak Inggit? boleh, silakan. Sebetulnya aku juga ketika menulis buku ini dan buku lainnya ataupun tulisan lainnya, aku nggak pernah berusaha keras untuk menghadirkan sesuatu yang original sih. Karena aku sadar mungkin aku nggak tahu apalagi yang baru di bawah matahari gitu ya. Cuman pun seandainya aku ngeklaim ini baru, mungkin aku aja nggak tahu itu udah ada gitu. Jadi aku nggak pernah fokus ke situ sebetulnya. Tapi yang menjadi fokusku adalah gimana mungkin cerita yang sama, isu yang sama, karakter yang sama, tapi diceritakan oleh aku gitu. Jadi aku cari point of view yang khas atau cara menulis yang khas gitu. Dan kalau misalkan bicara mengenai diksi, kosakata itu juga aku nggak berusaha cari kosakata yang mungkin nggak umum atau jarang ditemukan gitu. Kecuali emang diperlukan, aku akan melakukannya. Tapi kalau enggak, justru aku selalu berusaha membuat kalimatku sangat mudah dibaca gitu. Dan dari pengalamanku menulis yang sesuatu yang mudah dibaca itu ternyata sulit untuk dituliskan. Jadi aku ketimbang menulis sesuatu yang mungkin baru, kosakata yang tidak pernah digunakan, aku prefer untuk menulis sesuatu yang justru mudah dibaca oleh siapa saja gitu. Tapi aku nggak bilang ada yang benar atau salah atau unggul atau lebih buruk ya. Ini bukan soal siapa yang lebih baik atau buruk itu. Mungkin ini hanya preferensi aja, hanya gaya aja. Tapi itu sih gaya aku. Makanya Mbak Inggit bilang ini dialognya sangat konversasional. Iya betul karena memang itu yang aku dan penerbitku lakukan gitu. Kami tuh sampai membredelin ini buku Mbak Inggit. Jadi setelah disubmit, terus editorku dan CEO di penerbit baca bilang ini kayaknya buku beginian tuh sayang ya kalau misalkan terbit tapi bahasanya masih agak kaku gitu. Gimana kalau kita bener-bener bredelin nih semua dialognya, terus kamu tuh pas nulis coba kamu lafalkan aja lo kalau ngomong tuh gini nggak sih gitu. Oh oke, menarik juga sih. Nah, aku setuju. Akhirnya kita kayak delay 3-4 bulan hanya untuk ngurusin dialognya nih supaya lebih grounded, supaya lebih sehari-hari gitu dan seru banget karena ada hal-hal yang aku nggak expect gitu kayak pas adegan di di atas bukit itu kan Gus bilang kayak lo kenapa galau gitu sama si gadis kamu saji terus dia bilang iya bos gue nyuruh gue ngesep penisnya gitu. Nah ketika versi awal itu aku nulis penis karena aku merasa harus sopan, aku harus berhati-hati gitu. Cuman kata editorku ya dari latar belakang karakter ini kayaknya terlalu sopan ya kalau dia menggunakan pilihan kata itu. Kita harus lebih relatable sih kemudian diambillah keputusan untuk menggunakan kata yang lain yang mungkin kontroversial tapi aku ikut aja deh kalau emang menurut kalian yang aman, aku bilang gitu. The K word.
Tapi ini aku perhatikan ya, si baca ini kalau buku kita ini si Laila Tak Pulang itu di baliknya tuh ada untuk dewasa. Betul. Tapi kalau Yes. yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada. Nggak ada ya? Aku malah nggak ngeh. Nah, Nanti kalau aku sampaikan. ya kalau boleh aku tambahin sih ada ada titipan ya kayak misalnya apa larangan merokok apa segala macam. Nah, itu jadi bisa lebih diterima gitu ya. Dan Yes. ya kayaknya yang kedua ini lebih conversational ya daripada kelab dalam swalayan Betul. gitu. Oke, kita boleh nggak ya kita sapa dulu nih Muhammad Ganesha dari Sidoarjo. Dia pertanyaannya kayaknya dia kepengen jadi kayak Mbak Abi nih. Dia kepengen jadi karena pertanyaannya sangat teknis. Yang pertama ini pertanyaannya sebenarnya saya kepengen nanya juga sih, apakah ketika menulis novel Laila Tak Pulang, Kak Abi juga riset buku-buku yang menunjang penulisan karya? Misalnya membaca buku psikologi, kriminologi, dan sebagainya agar cerita Kak Abi lebih hidup. Pertanyaan kedua, Kak Abi menulis ceritanya dulu, apa nulis kerangka konsepnya dulu, Kak? Terus yang terakhir, Kak Abi nulis thriller, apa aja sih writer's block yang pernah Kakak alami? Nah, boleh tuh satu-satu dijawab. Kalau saya sih terpesona ya, Abi tuh menyitir ini kalau orang mati itu, terus ada apa zat-zat tertentu yang bisa saya juga baru tahu tuh. Silakan Abi. Iya. Aku mau cek tadi namanya Mas Muhammad Muhammad Ganesha. Ganesha dari Sidoarjo. Salam kenal ya Mas Muhammad. Thank you pertanyaannya. Jadi ketika menulis thriller atau ya Laila Tak Pulang dan Keladang Swalayan itu aku nulis, bentar, cek lagi pertanyaannya. Ketika menulis novel, riset buku-buku yang menunjang penulisan pasti sih. Jadi kalau baca buku mungkin nggak perlu penulis aja ya Mbak Inggit. Kayaknya teman-teman di sini kita semua memang menikmati kegiatan membaca. Jadi aku nggak pernah intentionally baca buku yang menunjang sebetulnya. Tapi banyak bacaan yang sangat membantu. Kalau di Indonesia itu aku baca sastrawan senior yang sangat membantuku dalam menulis dan mengembangkan diksi sebetulnya. Kayak aku baca buku-bukunya Jenar Mayasa Ayu, Laksmi Pamuncak, kemudian Ayu Utami, Vira Basuki gitu. Tulisan-tulisan mereka sangat sangat mengesankan buatku dan sangat membantuku juga ketika mengembangkan diksi gitu. Makanya mungkin aku terpengaruh juga dan itu wajar sih kayaknya oleh gaya tulisan mereka gitu. Let's say kalau misalkan Mbak Jenar nih jagoan banget bikin tulisan yang punya rima gitu. Dan dari beliau juga aku belajar mungkin nggak selalu tapi ada beberapa kalimat dalam paragraf yang punya rima juga gitu. Kemudian ya karena mereka dulu tuh ada istilahnya meskipun aku nggak mendukung istilah ini ya sastrawangi karena kontroversi, tapi sosok-sosok yang aku sebutkan barusan sangat berperan penting sih dalam proses menulisku karena melalui tulisan mbak-mbak yang sangat hebat itu aku jadi punya keberanian juga untuk mengeksplorasi kehidupan perempuan dan menuangkannya ke dalam tulisan gitu. Itu di Indonesia ada juga buku Mbak Sekar Ayu Asmara, judulnya Pintu Terlarang. Itu sudah diadaptasi oleh Joko Anwar ke dalam film. Dan di sana aku belajar struktur, aku belajar membangun tense, membangun ketegangan, membangun kejutan di akhir gitu. Dan itu penulis thriller lokal yang aku sangat banggakan. Nanti kalau teman-teman mau cari boleh, mau nonton filmnya dulu boleh, mau baca bukunya boleh, tapi baca bukunya itu lebih mengerikan menurutku. Judulnya Pintu Terlarang, yang nulisnya Ibu Sekar Ayu Asmara. Dan kalau di luar itu aku suka banget, mungkin kurang populer, tapi aku suka banget sama Ian Reid. Dia penulis Kanada. Itu bukunya juga sudah diadaptasi ke dalam film oleh Amazon Prime dan oleh Netflix. Yang di Netflix itu judulnya I'm Thinking of Ending Things, tentang sepasang remaja yang mengunjungi rumah orang tua si laki-laki dan ternyata tentu saja kita tidak sedang berada di sana. Kejutannya sangat mind blowing. Kemudian yang di Amazon Prime itu judulnya Fall, tentang rumah tangga yang penuh dengan kejutan juga. Aku bahkan nggak bisa menjelaskan cerita tentang apa. Jadi bagaimana bayangkan satu isu domestik rumah tangga bisa sangat
out of the box itu hanya aku bisa bilang INT berhasil mengemasnya dan menuangkannya dengan sangat brilian gitu. Jadi jawabannya kesimpulannya untuk pertanyaan pertama tentu Mas Ganesha, aku banyak baca untuk menunjang buku-buku, untuk menunjang tulisanku. Kemudian pertanyaan yang kedua, Kak Abi menulis ceritanya dulu, apa menulis kerangka konsepnya dulu? Oke, si ide ini kan kita nggak pernah punya formula yang akurat ya bagaimana ide hadir dan bermula dan kita bisa kemudian mengolahnya gitu. Karena kalau emang ada formulanya mungkin kita akan berlomba-lomba melakukan hal yang sama, ngasih output yang juga mungkin sama gitu. Jadi terbukalah terhadap apapun yang melintas dalam pikiranmu, mungkin sepele, jadi jangan pernah menyepelekan apapun, mungkin karena ide yang sepele bisa jadi brilian juga gitu. Aku terbiasa untuk menangkap apapun yang berlintasan dalam kepalaku dan itu ku jadikan sebagai proses ngumpulin idenya aja dulu gitu. Jadi aku punya kanvas besar yang kosong, aku templokin aja yang sekiranya menarik dan kemudian setelah itu aku baru menyusun kerangka, outline. Tapi ketika menyusun kerangka itu aku juga enggak yang saklek harus detail dan harus fix gitu, nggak pasti. Jadi aku membiarkan, lagi-lagi aku membiarkan spontanitas dan perubahan di tengah jalan, tapi setidaknya kalau kita sudah punya kerangka, itu jadi kayak maps gitu, kita nggak bakal nyasar kemana-mana nantinya, karena kita tahu kita mulai dari mana, kita akan berakhir di mana, itu lewat mana gitu. Nah, ketika ada improvisasi di tengah atau ada perubahan, it's okay. Itu kan sesuatu yang juga mungkin harusnya terjadi gitu. Kenapa aku melakukan itu dulu? Karena itu tadi aku khawatir kalau aku nulis duluan nih terus aku belum lengkap, petanya nanti aku nyasar di tengah terus nggak selesai gitu tulisannya. Makanya buatku outline itu kerangka sangat membantu sih. Kemudian kalau Writer's block. lagi writer's block itu sering banget. Nah, biasanya writer's block itu ketika kerangkaku belum utuh. Jadi karena aku belum mulai menulis ya, kerangka aku masih bolong-bolong, kan aku kesel juga kayak gue apain ini bolongnya nih, kayak gue belum ketemu eh nutupinnya dan it's okay. Aku juga nggak memaksa diriku untuk harus selalu ngikutin timeline gitu. Mungkin ada penulis lain yang lebih disiplin daripada aku. It's okay. Kalau kalian bisa lebih disiplin itu bagus. Jadi jangan ditiru. Cuman kalau aku pribadi, aku tahu ketika aku lagi nggak punya ide untuk menutupi atau menambah si outline yang bolong, it's okay gitu. Aku nggak jadinya menghukum diriku. Aku ya udah aku jalan-jalan, aku nonton, aku scrolling sosial media, nanti mungkin dapat inspirasi gitu. Karena mungkin writers pun juga bagian dari proses gitu. Embrace aja sih kalau menurutku. Dan riset. Jadi aku selalu melakukan riset itu di akhir Mbak Inggit. Kalau tadi Mbak Inggit bilang, iya Mbak Abi tuh masukin keadaan jasad setelah mati karena apa, setelah sekian jam, itu karena riset. Nah, kalau misalkan aku riset duluan, karena riset itu sulit dan banyak hal yang harus dilakukan, biasanya aku malah jadi terhambat dan itu bisa jadi bikin proyeknya mandek gitu. Makanya riset itu selalu di akhir. Jadi prosesku tuh biasanya dari ngumpulin ide nyomot-nyomot tadi masukin ke kanvas yang kosong, kemudian aku susun timeline sampai utuh dari A sampai Z, barulah aku proses menulis draft pertama, which is itu akan sangat kacau, sangat berantakan, nggak ada detail, sangat plain. Itu tuh draft pertama adalah tulisan yang ku tulis untuk diriku sendiri gitu. At least aku tahu ceritanya akan seperti ini gitu. Dan setelah draft pertama selesai, itu kan sebetulnya kita udah punya kerangka atau fondasi yang kokoh gitu, komplit gitu. Dan selanjutnya baru kita mendekorasi. Dekorasi adalah proses aku riset. Ketika ada salah satu korban yang digantung di rumah potong hewan, itu dia dikuliti, aku harus cari tahu gimana keadaan jasadnya dan apakah mungkin seorang tewas karena histeria gitu. Makanya sebetulnya ada banyak sekali orang yang membantuku menyelesaikan novel Layla Tapulang. Ada dokter, ada mahasiswa kriminologi yang juga sudah lulus ketika Layla terbit, dia lulus kayak kita rayain bareng-bareng, keren seneng banget gitu. Kemudian ada psikolog, karena aku nggak punya latar belakang psikologi, aku pernah daftar di UPI, tapi kemudian nggak diterima. Jadi aku juga merasa harus konsultasi sama psikologku untuk memverifikasi beberapa teori dan adegan yang
aku pikir perlu pembuktian beliau gitu. Ini masuk akal nggak sih kalau misalkan Gus berdukanya seperti ini? Kenapa dia nggak meledak-ledak? Kenapa dia nggak drama seperti yang lain, cari perhatian gitu? Dia justru malah menarik diri, dia justru malah jadi kehilangan arah gitu. Itu sih mungkin yang bisa aku bagikan ya untuk menjawab 3 pertanyaan yang tadi. Gimana Mas Ganesha? Udah bisa diterima ya? Memuaskan nggak nih? Mas Ganeshanya nggak buka video nih. Oke, kita lihat. Sebenarnya tadi saya pas. Oke, sudah Kak. Terima kasih banyak katanya Mas Ganesha. Sama-sama. Gitu. Salam ya buat teman-teman di Sidoarjo. Mm-mm. Apa tadi Mbak Abi mengingatkan tentang karyanya tadi Pintu Terlarang dari Mbak ini ya, siapa namanya? Ayu Sekar. Asmara, Sekar Ayu Asmara. Ternyata kita di Kutu Buku juga udah pernah membahas Oke. bukunya dan dia memberikan bukunya itu judulnya Doa Ibu. Itu Oke. yang menarik tuh Doa Ibu. Iya, aku juga suka. Recommended. Jadi saya juga baru ingat ya, oh iya ya ada psychological thriller Mm-mm. juga namanya Sekar Ayu Asmara dan sampai udah ditarik ke layar perak ya. Nah, kalau mengenai tadi apa namanya riset-risetnya itu saya kalau kalau dengerin salah satu tokoh di Laila Tak Pulang bicara tentang racun, saya jadi ingat Agatha Christie ya nggak sih? Mm-mm, mm-mm. Bacanya ngomongin racun, gimana caranya ngeracun? Uh-uh. Racun ini arsenik sama ini apa namanya? Enteng banget ya. Buat ngebunuh. Ternyata dia itu apoteker, jadi dia tahu. Hmm. Dia udah nggak usah riset lagi. Atau Mm-mm. mungkin dia mulainya kepengen caranya gimana ya untuk sharing pengetahuan yang Betul, terkutuk bisa ini. jadi. Langsung jadi cerita misteri writer deh. Ini Adi raise hand lagi. Adi, kamu mau nanya lagi? Silakan langsung aja. Iya, makasih Mbak Ing. Abi, dari pengalamanku membaca, ternyata ada segmen pembaca yang merasa kurang nyaman kalau membaca adegan-adegan yang dalam ya yang buat mereka mungkin vulgar kali ya. Termasuk yang tadi Mbak Ing bilang apa ada kata-kata kak itu loh. Kan kalau misalnya preman pasar kan nggak mungkin apa dia tiba-tiba apa karakter preman pasar misalnya nggak mungkin dia menghisap penis kemudian apa namanya apa menstimulasi vagina gitu kan nggak mungkin ngomongnya kayak gitu. Betul. Pasti kita pakai bahasa yang lebih 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 mencerminkan mereka lah gitu. Nah, lebih lebih natural lah buat mereka. Nah, apa namanya? Menurut Abi kira-kira untuk pembaca yang agak kurang nyaman dengan bahasa-bahasa yang begitu, dengan ungkapan-ungkapan yang begitu, eh apa yang bisa Abi tawarkan lewat 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 Laila Tak Pulang gitu loh. Maksudku, oke lah, lu nggak suka ini, tapi lu akan bisa dapat ini gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau boleh request soal bahasa tadi, sebagai pembaca kami sangat mengandalkan penulis untuk mendapatkan kosakata baru Abi. Jadi apa namanya? Mungkin bisa di novel-novel berikutnya kalau misalnya apa namanya? Ada sinonim baru, sinonim bahasa Indonesia yang jarang dipakai, satu dua itu mungkin bisa digunakan. Kemudian kalau ada apa namanya bahasa daerah yang bisa digunakan untuk padanan kata bahasa asing itu mungkin bisa dipakai juga karena kan kita tahu kemarin apa sempat heboh dibilang bahasa Indonesia miskin ya memang iya gitu kita memang kurang kurang apa bahasa kita masih apa 90-an baru hampir 100-an tahun kalah bandingin bahasa Inggris dan bahasa Arab yang sudah berabad-abad gitu. Jadi kami sebagai pembaca sangat mengandalkan penulis untuk mengeksplorasi bahasa Indonesia dan menemukan kosakata baru gitu. Mungkin ya nggak harus banyak-banyak dalam satu buku bisa ketemu satu dua itu buat kami pembaca bersyukur sekali. Makasih ya Bi. Ya, thank you. Mas Adi, terima kasih juga untuk sarannya. Tuh kan saya udah lupa lagi tadi pertanyaannya. Yang pertama itu mengenai
bagaimana menyiasati pembaca yang tidak menyukai adegan yang vulgar atau bahasa atau kata-kata yang vulgar. Apa yang bisa aku tawarkan? Mungkin aku juga tidak akan memaksa sebetulnya Mas Adi. Jadi aku sangat sadar ketika menulis buku ini, genre ini, isu ini, mungkin ini bukan untuk semua orang gitu. Jadi ketimbang ini kan merupakan keputusanku yang ku ambil dengan sadar ketika menulis buku ini. Jadi ketika nanti setelah terbit ada orang yang tidak suka atau tidak cocok, itu sebetulnya tidak apa-apa, Mas Adi. Nggak perlu jadinya aku memaksakan orang untuk membaca bukuku gitu. Karena let's say kita balik lagi ke buku Agatha Christie yang aku temukan ketika aku masih kecil, itu juga aku rasa bukan buat semua orang gitu. Ada orang yang memang nggak tertarik dengan genre kriminal gitu. Atau orang nggak tertarik sama buku-buku yang misteri dan penuh dengan darah gitu, dan sebetulnya itu tidak apa-apa, kan itu hanya preferensi saja ya sebetulnya gitu. Dan karena aku menikmati proses menulisnya, aku menikmati bagaimana diriku merancang satu plot dan menggabungkannya, kemudian mengemasnya dengan berbagai sosial, itu menyenangkan buatku dan aku sudah sangat terhibur sebetulnya. Jadi udah merupakan kemenangan gitu loh Mas Adi buatku ketika aku melakukan sesuatu yang aku nikmati, kemudian aku anggap penting. Jadi ketika terbit, itu sudah bukan kapasitasku lagi untuk kemudian eh, mengendalikan respon atau eh, perspektif, karena sekali lagi itu akan menjadi sangat luas dan aku sangat menerima masukan, sangat menerima review yang diberikan apapun itu, aku sangat berterima kasih gitu. Dan kemudian ya aku juga terima kasih untuk saran yang berikutnya untuk memasukkan satu atau dua sinonim bahasa Indonesia dalam buku selanjutnya. Itu akan aku pertimbangkan juga. Terima kasih. Aku cuma khawatir kalau pembacaku mesti buka kamus dulu untuk baca bukuku, tuh berarti itu bukan yang aku mau gitu loh. Meskipun memang ada penulis yang melakukan itu, dan aku juga sangat salut dengan keputusannya. Cuman itu tadi, eh, dengan menulis ini dan caraku, aku sedang berusaha untuk bisa memudahkan koneksiku dengan pembacaku gitu. Dan bagaimana jadinya kalau jadi nggak ada perkembangan diksi gitu, itu juga masalah bersama. Mungkin kita harus baca bacaan lain yang lebih beragam diksinya gitu. Tapi kalau aku pribadi, buatku sementara ini aku sangat menikmati proses menulisku dan pemilihan diksiku sih, Mas Adi. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang terakhir itu eh apa ya, aku agak lupa, maaf. Oh, dua aja itu Oh, dua, itu oke. dua aja. Oke, Ya, oke. Jadi sama, apa bagian eksplorasi bahasa dan yang tadi udah kejawab. Trivia ya. dikit, Abi. Tadi waktu begitu Abi bilang penulis senior, it- yang kebayang di kepala gue tuh kamu akan menyebut nama Mokhtar Lubis Anafis, ternyata yang kamu sebut adalah Ayu Utami Laksmi Pamuncak, yang itu Iya, menunjukkan begitu. gap generasi banget gitu. Iya. Jadi yang Oh, yang satu yang lagi Mas Adi mungkin mau yang nambahin mengenai bahasa asing. iya. Itu juga aku terpaksa menuliskannya karena kayak let's say di Kelabang Swalayan itu dia ceritanya backgroundnya memang urban, jadi percakapan di kantor, jadi aku selipkan juga gitu. Tapi aku memang belum menulis sesuatu yang sangat daerah. Insya Allah selanjutnya ya, aku juga sedang merancang sesuatu yang sangat Indonesia otentik gitu, dan aku akan memasukkan memang bahasa daerah gitu. Cuman aku juga kemudian nggak memaksakan satu daerah atau satu tempat untuk menggunakan satu bahasa atau gaya bahasa kalau emang nggak cocok gitu. Jadi pertimbanganku adalah di mana karakterku ini hidup gitu, sama siapa mereka bergaul. Itu sangat menentukan pilihan kata dalam berdialog sih. Oh ya, Abi, yang kalau konteks bahasa sih sepakat, Abi. Maksudnya secara umum sih aku juga nggak gitu fanatik kamu harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Cuma kalau misalnya apa namanya bisa menemukan padanan kata yang padanan kata yang baru untuk kosakata kata asing, itu alhamdulillah sekali gitu. Kami sebagai pembaca mengandalkan penulis untuk melakukan penggalian itu. Makasih, Abi. Iya, sama-sama. Ini namanya lagi sedikit, di Indonesia itu ada Mbak Triska Dekaiman, kalau nggak salah. Beliau tuh jago banget nulis
menggunakan kata-kata yang mungkin nggak umum, tapi jadinya memperluas kosakata, pembendaharaan kata kita juga. Mungkin bisa dicari buku-buku beliau, judulnya itu eh, Novel Tanpa Huruf E, Cadel, yang aku ingat. Itu terus ada Dua Muka Daun Pintu, dan Cara Berbahagia Tanpa Kepala. Ada nggak ya bukunya? Nah ini salah satu buku beliau, dan di sini teman-teman akan menemukan banyak kosakata baru yang aku tuh baru tahu juga, kayak flash disk itu apa ya, aku lupa sebetulnya, tapi dia jago banget sih menurutku untuk memasukkan pembendaharaan kata yang sangat luas. Terima kasih Adi Terima atas kasih. masukannya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Maaf agak out of topic, tapi Kak Abi cantik banget hari ini. Terima Kamu juga kasih. cantik, Made, tapi kenapa nggak dibuka videonya? Oh, udah. Ye, akan ada buku baru dari Kak Abi, katanya Sita. Nah, ini buku barunya kapan nih, Kak Abi? Ini masih jauh sih Mbak Inggit. Jadi ya, tapi aku memang tertarik untuk mengangkat eh, yang lebih autentik sih memang gitu. Jadi aku sadar itu challenge-nya akan lebih sulit, tapi ya aku tertarik juga untuk melakukannya gitu. Makanya mungkin saat ini belum tahu kapan, cuman ya aku lagi mempelajari itu. Nah, ini Nada tadi kamu baru mau sharing kesan-kesan atas buku Laila Tak Pulang ini. Sekarang giliran Nada nih, kita udah menunggu dari tadi. Silakan Nada. Oke, halo selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Kak Abi. Sore. Sebelumnya kenalin, aku Nada. Aku punya pertanyaan, tapi kan sebelum itu aku pengen sharing tentang tanggapan aku tentang buku Laila Tak Pulang ya. Ini buku pertama Kak Abi yang aku baca. Dan apa namanya, karena di sini aku posisinya juga lagi belajar buat menulis buku misteri. Ternyata buku Laila Iya, Tak yang. Pulang ini ternyata Iya. buku Laila Tak Pulang ini kayak semacam ngasih angin segar di antara beberapa buku misteri lokal yang aku baca gitu ya. Eh, tapi gini Kak, aku ada kesan tertentu nih pas baca Laila Tak Pulang. Jadi kayak aku baca bukunya tuh, sepanjang baca buku ini kayak lagi ngerjain soal matematika yang susah, dan di akhirnya itu di bagian epilog itu ternyata semua jawaban bermuara di situ Kak. Jadi kayak baca kunci jawaban dari soal matematika itu ya. Dan kalau boleh jujur, eh, selama aku baca petunjuk-petunjuk yang ada, aku merasa beberapa clue di dalam situ kayak eh, ini tentu saja subjektif ya, kayak kurang berani gitu, entah kenapa, karena aku ngerasa kayak selama perjalanan itu aku lebih kayak disetir ketimbang diajak berpikir gitu. Bahkan meskipun plot twist tetap mengejutkan aku, tapi oh ternyata dugaan aku nggak meleset gitu. Nah, kalau dari Kabi sendiri, itu kira-kira apa yang membuat Kabi membuat si struktur cerita itu tuh begitu, apa ya namanya, dan tipis ya Kak, apa ya, kayak lebih ke dikit lalu dibuang semua di bagian epilog gitu. Oh, sama satu lagi sih, tapi aku suka banget caranya Kak Laila cerita di sini, karena aku tuh bener-bener kepo sampai akhir gitu loh. Dah gitu aja dulu deh. Ya makasih Kak. Thank you. Terima kasih Nada. Thank you, Silakan. Nada. Ini sejujurnya Nada Laila Tak Pulang adalah buku dengan isu yang sangat
sulit dan sensitif. Aku merasa sangat overwhelmed juga ketika mengerjakannya, dan ketika mau nggak mau aku harus menghadirkannya, menuangkannya dengan sangat smooth. Karena ini bukan buku yang aku terbitkan melalui jalur indie, bukan aku yang bergulat dengan diriku sendiri. Kemudian nantinya aku akan bertemu dengan editorku, akan bertemu dengan CEO di penerbitku, dan mereka juga punya beberapa pertimbangan yang harus diutamakan gitu. Jadi sebetulnya mau nggak mau aku harus dealing dengan banyak hal, dan aku merasa saat itu aku perlu compromise. Kemudian aku berpikir, oke, bagaimana kisah ini sebaiknya aku tuturkan melalui mulut siapa sih gitu. Sebetulnya Mbak Inggit dan teman-teman yang lain, ketika aku menuliskan ini, aku sempat menggunakan sudut pandang Puspa. Kemudian aku sempat menggunakan sudut pandang Laila gitu, dan isinya juga jadi beda dan terlalu riskan buatku dan penerbitku. Kemudian menurutku cara yang paling aman adalah aku menggunakan sudut pandangnya Gus, yaitu seorang pria sekitar usia 30-an sekian, mau 40 tapi belum, eh heteroseksual, kemudian dia itu nyaris tidak punya prinsip dalam hidupnya, jadi apa aja boleh, ayo, iya gitu. Dan dia sangat sayang sama Laila, dan mungkin yang ketika itu jadi pertimbanganku adalah mungkin kalau aku menceritakan kisah ini melalui sudut pandang Gus, banyak orang di Indonesia yang juga akan merasa bukan relate dengan Gus, tapi bisa memahami bagaimana Gus kemudian kesulitan memahami Laila. Karena sekali lagi ini isu yang bukan dihadapi oleh semua orang. Jadi itulah kenapa aku memilih Gus sebagai narator pencerita, supaya isunya tetap anomali bagi Gus, supaya dia tetap kesulitan seperti banyak orang yang juga mungkin kesulitan memahami isunya gitu. Makanya mungkin kok di buku ini tuh kok clue-nya dikit banget, kok subtil sekali, sampai-sampai aku nggak bisa aku hampir nggak bisa ngerasain ada gitu. Ya itu cara kompromi sebetulnya, dan pertimbangan kedua adalah karena Laila itu kugambarkan sangat privat. Sekali lagi karena masalah yang dihadapinya, jadi masuk akal juga sebetulnya dia merahasiakan banyak hal dari Gus, dari orang-orang yang dia kenal gitu, karena dia pun merasa keberadaannya tidak aman, dia merasa selalu terancam gitu. Makanya itu yang kemudian Laila lakukan gitu. Sebetulnya dengan aku tidak menghadirkan suara Laila sama sekali, kalau teman-teman perhatikan dalam bukunya, padahal ini judulnya Laila Tak Pulang, ini merupakan kisahnya, itu juga upayaku untuk menggambarkan bahwa pembungkaman ini bisa berdampak begitu jauh terhadap seseorang gitu, sampai-sampai tokoh utama kita Laila nggak bisa menunjukkan petunjuk apa-apa gitu. Dia clue-nya juga hampir nggak ada, tadi Mbak Nada bilang gitu. Dan iya, maksudnya aku juga ketika menuliskan kisah ini, aku sempat ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang memiliki masalah yang sama dengan Laila gitu. Dan tentu ini bukan yang aku mau sebetulnya, untuk menceritakan kisah ini tuh tidak ideal sebetulnya. Tapi lagi-lagi ini merupakan siasatku saat ini bisa aku lakukan, upayaku untuk kompromis gitu. Jadi aku nggak bisa ngebayangin cara yang lebih baik dari ini untuk buku ini gitu. Mungkin kalau aku nulis 10 tahun kemudian bisa berbeda ya, bisa lebih eksplisit gitu. Tapi untuk saat ini sih Mbak Nada yang bisa aku lakukan untuk Laila. Oke, terima kasih. Gimana, Nada? Udah oke ya? Nanti boleh japri kalau masih ada yang Boleh, mau ditanyain. mau ngomelin juga boleh nanti. Gimana sih Bio? Nggak bener banget nulis beginian gitu. Boleh, silakan. Puas banget sih sama jawabannya, Kak. Makasih, Kak. Thank you Terima kasih, Nada. Nada. Oke, next, Yunike Gracia. Nah, Yunike dari mana? Dari Jakarta kah? Silakan Yunike di-unmute. Halo, suara aku masuk nggak ya? Masuk. Masuk. Oke. Halo, aku dari BSD. Terus aku suka banget sama Kak Abi. Thank you. Aku udah punya dua-duanya. Terus aku juga aktif jadi bookstagram di Instagram. Terus aku pernah bikin review soal dua novel ini setelah aku baca.
Dan waktu itu akhirnya aku DM-an sama Kak Abi. Thank you, Yunika. Iya. Sebenarnya pertanyaan aku tuh tadi ada beberapa yang udah ditanyain sih sama teman-teman yang lain, dan em, pertanyaannya dari tadi juga cukup kritis dan berat juga sih. Terus kalau misalnya dari aku sih, aku mungkin mau nanyain pertanyaan yang nggak seberat itu juga. Mungkin lebih ke ini sih. Sekarang kan lagi banyak banget buku-buku novel yang kemudian itu diangkat jadi sebuah film gitu kan. Terus juga ternyata ada pro dan kontra gitu. Nah, kalau misalnya Kak Abi sendiri nih, in case nanti ternyata ada pihak yang menawarkan gimana kalau misalnya buku Layla Tak Pulang atau mungkin Kelab Dalam Selayan itu mau difilmkan gitu. Kira-kira tanggapannya Kak Abi kalau misalnya sekarang itu kayak gimana? Karena kalau misalnya nanti ke depannya akan berubah juga kan sebenarnya nggak masalah, karena eh, waktu pasti bisa bikin pendapat kita, tanggapan kita akan berubah gitu kan. Tapi kalau sekarang banget nih, misalnya Kak Abi ditanyain gitu untuk memfilmkan salah satu bukunya atau misalnya Layla Tak Pulang, itu tanggapan Kak Abi itu kayak gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada nggak sih bagian atau karakter dalam buku Layla Tak Pulang ini yang itu tuh sebenarnya Kak Abi menyelipkan bagian dari diri Kak Abi gitu. Jadi mungkin ada beberapa tokoh di dalam situ atau ada satu tokoh lah misalnya yang mungkin ternyata karakternya dia itu adalah karakter Kak Abi sebenarnya gitu, tapi Kak Abi menyelipkan di situ gitu. Atau mungkin beberapa kejadian di dalam buku itu yang sebenarnya itu juga em, Kak Abi yang mengalami gitu, tapi apa namanya? Mungkin kebiasaan dari tokoh-tokohnya, misalnya ada tokohnya yang punya kebiasaan em, apa gitu, terus ternyata itu kebiasaannya dari Kak Abi gitu, jadi kayak Kak Abi memasukkan identitas Kak Abi ke dalam buku Kak Abi sendiri gitu. Kira-kira itu ada nggak? Palingan itu aja sih Oke, pertanyaan dari aku. Makasih. thank you. Makasih Yunike. Wah, ini pertanyaanku udah diambil sama Yunike. Gimana kalau jadi film? Ya kan kalau kita baca nih emang bener-bener kayak nonton film. Silahkan Abi. Honestly, aku nggak tahu Mbak Inggit, nggak kebayang ya. Ini kalau jadi film gimana aku nggak tahu sebenarnya. Tapi yang bisa aku katakan mengenai adaptasi adalah mungkin kita harus berdamai pada satu titik. Kita harus berdamai dengan kenyataan bahwa pembaca akan selalu membandingkan buku dengan filmnya gitu. Itu tuh udah umum banget terjadi dalam adaptasi gitu. Yang mana bukan kapasitasku juga sih untuk ikut campur gitu. Dan kedua, film itu kan medium yang berbeda gitu. Aku juga sepakat nggak bisa sih kita bandingin film sama buku sebetulnya. Tapi karena film itu visual dan kebutuhan produksi mereka juga perlu jadi pertimbangan utama. Ini kalau kosnya mahal nih lo bikin adegan di rumah potong hewan. Misalkan ada banyak hewan yang harus ditampilkan dengan sekian jam, nanti bisa jadi basi kalau kita pakai hewan buatan, bla 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 bla. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang aku nggak familiar gitu. Sebetulnya aku tergabung di Visinema Pictures selama 2 tahun terakhir, tapi itu aku ngerjain publisis, jualan filmnya gitu. Jadi setelah filmnya rilis, setelah filmnya selesai, barulah kita cari key point yang apa yang bisa kita bagikan, apa nih kekuatan utama dari film ini gitu. Cuman bukan membuat filmnya sendiri gitu. Jadi aku nggak punya gambaran sih sejujurnya akan seperti apa. Kemudian kalau Layla Tak Pulang atau Kelab dan Masa Lain diadaptasi gitu. Dan karena itu bukan eh, kekuatanku, mungkin aku akan mempercayakan itu terhadap pada orang lain yang mungkin memang yang mungkin memang kompeten di bidangnya mungkin ya, Mbak Yunike gitu. Jadi aku sangat terbuka dan tentu saja, cuman aku akan mempercayakan adaptasi pada orang-orang yang memang sudah melakukannya lebih dulu gitu. Yang kedua, eh, pasti kamu ingin tahu apakah aku suka melihat-lihat manusia. Karena banyak juga orang yang kayak, di sebenarnya lo tuh kok bisa sih di kepikiran gitu. Itu lo melakukan banyak hal yang menyeramkan dalam buku lo gitu. Terus ini fun fact, sebetulnya aku sangat penakut Mbak Inggit. Jadi aku tuh paling nggak tahan nonton film gore, kayak nonton Saw nih, misalkan jeng-jeng kayak, aduh aku tuh langsung anxious gitu karena aku tuh nggak punya kontrol gitu loh. Kalau aku nonton film yang sadis, itu aku biasanya tuh aku akan anxious, aku akan nutup mata gitu. Penakut itu. Tapi ketika Sama dong, menulis, sama. iya kan? Filmnya Joko Anwar aja nggak bisa.
Nah iya, itu aduh itu serem banget. Aku pas nonton yang baru ini, pas anaknya mau jatuh tuh di lantai berapa itu kayak aduh aku nggak sanggup melihat. Aku cuma berdiri doang itu di tepi balkon itu aku udah nggak sanggup gitu. Padahal nggak ada adegan yang gimana gitu. Tapi ketika menulis itu hal yang berbeda sebetulnya. Karena kan kendalinya ini ada dalam diriku nih. Jadi aku yang menentukan mau sejauh mana aku akan mengeksplorasi kegilaan tokohku gitu. Jadi kalau ditanya identitas mana sih yang Kak Abi banget, apakah Kak pembunuh berantai? Enggak, karena aku bisa pastikan itu dengan sangat yakin aku nggak pernah ada keinginan atau pikiran bahkan untuk merealisasikan tindakan kekerasan apapun dalam buku ataupun tulisan yang aku tulis. Itu sangat bisa aku pastikan. Cuman kalau misalkan identitas lain atau kebiasaan yang lain, itu tadi aku sempat nyinggung sedikit sih bahwa penulis tuh akan menuangkan authenticity-nya dalam tulisan baik sadar ataupun tidak gitu, baik intentional ataupun enggak gitu. Dan aku sendiri sebetulnya nggak bisa menyebutkan mana yang bagian diriku, mana yang bukan, karena udah jadi baur gitu dalam karakter-karakter dan adegan yang aku susun gitu. Cuman mungkin yang bisa aku sampaikan di sini adalah eh, aku selalu berusaha untuk menuliskan satu cerita di mana tokoh perempuanku bisa berbuat sesuatu, bisa beraksi gitu. Dia bukan hanya menjadi pariwara yang pasif, yang hanya menyaksikan hidup melintas di hadapannya begitu saja. Aku selalu berupaya menghadirkan karakter perempuan yang memutuskan untuk memegang kendali pun seandainya tidak berkemampuan untuk itu akan ada perempuan lain yang membantunya gitu. Tujuannya adalah supaya mengencourage teman-teman di sini bahwa dengan begitu banyak stigma yang dilekatkan pada kita ataupun uh, berbagai represi atau tekanan yang secara sadar atau tidak sebetulnya kita alami, tapi kita masih punya pilihan untuk bertindak tuh, apapun yang kita hadapi. Itu kayak di unconscious mind aku tuh kayak jadi acuan gitu loh, Mbak Yunika, untuk membuat karakter atau menciptakan adegan gitu. Dan tentu banyak hal yang lain ya kayak hmm, karakter Puspa misalkan yang juga bisa jadi angin segar di antara aduh ini mas-mas ini gimana ya kok sulit sekali diharapkan diandalkan gitu. Dia meskipun dia sendirian, meskipun dia nggak punya source, nggak punya sumber daya yang bisa diandalkan, tapi dia masih berupaya gitu mungkin ya. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan tuh aku juga nggak ngeh sih sebetulnya apa yang merupakan kebiasaanku atau bukan. Semoga jawabannya membantu atau kurang jelas nih. Nanti kalau beneran jadi film, Yunike yang ini ya, ngumpulin Yes, teman-temannya suruh nonton. Setangsel ya, setangsel. Ini Eon. seru banget. Iya, Itu iya, siap. Nobar. not a bad idea Nobar loh jadi nanti. film. Soalnya aku mau, kalau kalau aku mendukung jadi film. Biar banyak Bagusnya ya kan, banjir. biar banyak film thriller Indonesia Mm-mm. yang seru dan apa ya. Saya sebenarnya kepengen nitip tuh, soalnya saya baca buku ini yang pertama kali saya rasakan tuh empati ya terhadap si pasangan Gus dan Laila ini. Kan mereka sebatang kara dari kecil. Berarti Gus ini berjuang ya sebagai anak kecil untuk menghidupi mereka berdua. Jadi hubungan mereka sebagai abang adik ini kurang apa come across gitu di buku ini. Sampai akhirnya si Lailanya hilang. Cuman mungkin ini ya apa kilas balik. Tapi itu cuma secuil-secuil gitu. Saya bisa bayangin, aduh kalau mereka tuh dari usia muda aja udah mesti berjuang sendiri, pasti mereka tuh deket banget. Dan si Gus ini kok berarti ada sesuatu yang terjadi, apakah hidup apa namanya keseharian yang kan dia lagi struggling juga ya si Gus itu. Apakah itu yang menyebabkan dia jadi agak abai sama adiknya gitu, jadi menjauh gitu. Itu saya kepengen kepengen lihat lebih banyak. Nah, tapi kan udah ini nih udah jadi bukunya, jadi mungkin bisa dieksplor di film gitu loh, kepengennya gitu, Abi.
Amin, Mbak Inggit. Aku catat ya nanti ya. Kalau ada Ya, kesempatan kita nggak pernah tahu. asik. Tapi yang pertama juga oke loh. Yang buku pertama. Dan kalau mengenai apa ya tentang tokoh-tokoh perempuan yang kuat itu, saya merasakan banget ada apa ya, ada feminisme yang menyeruak dari ucapan-ucapannya Puspa. Lebih banyak lagi dari buku pertama sih yang Kelap dalam Swalayan itu. Saya bisa apa ya, me- merasakan feminisme itu dari tokohnya, dari setiap halaman. Dia kan suka ngedumel tuh dalam hati ya. Ngomel. Nah, kalau di buku Laila Tak Pulang, saya mendengarnya dari Puspa aja dan itu keren juga sih. Jadi kita bisa tahu ya gimana caranya ngajarin teman-teman kita yang patriarkis Betul. di dunia nyata. Oke, kita sekarang beralih ke Nina. Nina, kalau mau tanya silakan langsung aja di unmute. Silakan Nina. Oke, sebelumnya suara aku kedengeran nggak? Kedengeran bagus-bagus. Oke, jadi sebelum aku ngasih pertanyaan, aku cuma mau bilang makasih sama Kak Abi udah bikin buku ini. Maaf, Aku aku suka mau ganti banget. dulu AirPodku lowbat. Oh, Jadi oke. aku shift dulu ke earphone ya, bentar ya. Oke. Nina, kamu posisinya di mana? Di Jakarta kah? Aku lagi di Lampung, Mbak. Oh, oke. Kamu ya yang di Lampung ya, luar biasa. Iya. Kayaknya yang paling jauh. Mbak Inggit, kita tuh sampai jam 17.30 ya. Iya. Oke. Aku di Bali, jadi aku pikir lah, kok lama sekali nih, udah jam berapa? Ternyata kita kan beda 1 Wita, jam ya. Mbak Wita. Di sana udah maghrib mungkin ya. Iya. Oke, kita tunggu Wita ya. ya. Mbak Ing, kalau boleh komentar sambil nunggu, mungkin kita juga harus mengedukasi. Ternyata si earphone-nya juga lowbat, jadi aku nggak usah pakai speaker aja akhirnya. Sorry ya. Bagus kok suaranya. Oke, silakan Nina. Ini kok suaranya nggak mau ya, bentar. Kedengeran nggak? Oke. Kedengeran ya? Sudah kedengeran lagi Mbak Inggit, maaf Oke. ya. Ya, Nina nih lagi Nina ini di Lampung ya. Oke. Silakan. Oke, aku lanjut ya. Sebelumnya aku mau makasih sama Kak Abi, aku suka banget bukunya. Dan kalau boleh jujur, ini Laila Tak Pulang tuh buku pertama yang aku selesain dari awal sampai akhir setelah aku 2 tahun nggak baca buku. Terus kalau komentarku sebenarnya bukunya bagus banget dan aku suka banget kayak 2 paruh pertama, tapi aku ngerasa memang di bagian ending agak terlalu rushing, seenggaknya itu yang aku rasain. Dan aku juga
sependapat sama kata Mbak Gita tadi. Memang aku ngerasa hubungan antara Gus dengan Laila itu mungkin bisa dieksplor lebih jauh. Dan yang mau ketanyain itu kira-kira apakah ada kalau ada kesempatan di lain waktu, apakah kakak akan menuliskan kisah lain tentang si Gus atau tokoh-tokoh lain dari Laila Tak Pulang? Itu aja sih, makasih Kak. Makasih Nina. Thank you, Silakan Nina. Abi. Iya, memang sangat terbatas ya hubungan Gus dan Laila ini. Porsinya kayak cuman sekilas-sekilas, terus juga enggak yang sangat gamblang interaksi mereka di yang nyata itu yang maksudnya yang present time-nya hampir nggak ada gitu. Itu tadi karena aku udah sebutin alasannya kenapa. Untuk selanjutnya seandainya ada kesempatan lagi untuk menulis Gus sama Laila, apakah aku akan membuat sequel gitu semacam itu ya? Sejauh ini nggak kepikiran Nina. Jadi aku tuh sebetulnya bukan tipe penulis yang senang membuat sequel gitu, apalagi prequel gitu, karena setelah aku menulis kata sekian dalam satu cerita tuh kayak apapun keterbatasan yang kemudian ada tuh memang mungkin mestinya ada gitu, dan aku bisa perbaiki di buku-buku selanjutnya atau cerita-cerita yang lain gitu, karena aku juga punya tokoh-tokoh lain dengan cerita-cerita yang lain mungkin yang menurutku sendiri setidaknya layak untuk diceritakan gitu. Pun kalau ada jadi hanya sisipan aja kayak si Baron bahas si Sonya di Laila Tak Pulang gitu. Oke, makasih Kak. Thank you Nina. Terima kasih Nina. Gimana yang lain, ada pertanyaan kah? Atau mau sharing kesan Boleh? baca? Boleh kok, nggak berupa apa namanya pertanyaan, nggak harus berupa pertanyaan. Respon aja. Nah, kalau nggak ada, mungkin kalian tadi udah milih paragraf yang paling disukai. Ada nggak? Unike nih, kan Unike fansnya. Karyanya Kak Abi. Kamu ada nggak yang kamu paling sukai paragrafnya? Boleh dong dibacain. Ini bukan tes loh, terserah kalian. Tadi udah nemu tapi lupa halamannya yang mana. Ya ampun, emang susah ya. Coba kamu cari dulu. Ini kalau saya mau bacain, itu tadi karena saya sangat terkesan dengan si Gus dan Laila. Saya mau bacain halaman 75, pembukaan dari bab 9. Aku tidak mengerti bagaimana orang-orang mengharapkan dunia untuk menjadi tempat tinggal yang membahagiakan. Sebab bagiku tidak banyak hal menyenangkan bisa kulakukan sementara menunggu ajal tiba. Pun bila ditanya tempat yang membahagiakan, aku akan milih restoran di atas bukit, dekat tempat tinggal kami. Dulu sekali, kedua orang tuaku sering mengajakku ke sana. Namun setelah kematian mereka, aku tak mampu mengunjunginya lagi. Aku tak siap diserbu kenangan. Restoran langganan orang tua kami ini pernah kuceritakan pada Laila, tapi kami tidak pernah makan di sana. Selama ini, aku hanya mampu mengamatinya dari jauh. Nah, itu yang saya pilih dari buku ini. Ini sangat Aku mengenaskan dan merinding juga sendiri denger Mbak Inggit bacanya. indah dan mellow. Thank you Mbak. Ya, kayak puisi. Mana nih Unike? Ayo coba. Ini sekarang giliran kamu. Nanti nada juga ya. Kalau aku kebetulan karena aku lulusan psikologi, terus juga apa namanya, emang punya beberapa concern tentang beberapa fenomena psikologi, dan aku senang banget karena ada salah satu fenomena psikologi yang diangkat di buku ini dari awal sampai akhir, itu tentang grieving, tentang kedukaan gitu. Jadi aku pilih paragraf ini di halaman 195, itu aku percaya kesedihan manusia berlangsung dalam durasi berbeda. Orang bilang waktu yang diperlukan untuk berduka menentukan ketabahan seseorang. Padahal, siapa yang betul-betul dapat menakar perasaan? Siapa yang dapat memastikan
memastikan bahwa sosok periang yang getol memberi lelucon dan gelak tawa sebetulnya baik-baik saja gitu. Karena emang apa ya, mostly kan orang tuh masih banyak yang belum paham tentang konsep grieving, tentang gimana seseorang itu mengalami kedukaan gitu. Jadi banyak banget yang ngerasa bahwa kalau misalnya si A dan si B ngalamin sebuah hal yang sama, misalnya ditinggalkan orang tersayang, semestinya mereka berduka dalam waktu yang sama gitu, atau mereka berduka dalam eh, reaksi yang sama gitu. Padahal sebenarnya sangat berbeda gitu. Manusia dinamis, manusia kompleks, jadi wajar gitu kalau misalnya mereka punya bentuk-bentuk kedukaan yang berbeda-beda gitu. Dan gimana cara mereka dealing dengan hal itu tuh yang perlu kita pelajari bareng-bareng gitu, untuk kita juga bisa bantu mereka yang lagi di proses kedukaan gitu, sama kayak tokoh Gus di sini gitu sih. Wah, luar biasa Yunike. Iya, Saya juga thank baru you tahu. Yunike. Oh, Ini sama. pelajaran baru buat kita. Yes. Makasih ya. Yang lain, Mbak Rita kan tadi udah disiapin. Silakan Mbak Rita. Nggak ada aku. Jangan Oh, aku gitu. Mbak kalau gitu Ivita Mbak tuh Aini. Mbak Aini, Mbak Febriani Aini. Nah, ini aja. itu Febriani ada Oh, tangannya naik. Febriani. Oke. Febriani silakan, langsung aja. Selamat sore, mau berbagi paragraf yang aku suka. Ini di halaman 2, ini tentang kedukaan juga, yaitu mustahil menuntut nasib supaya berjalan sesuai kehendak. Tiada yang bisa kita lakukan selain menghalau kemarahan yang meluap, membiarkan semua itu meledak dalam diri dan menciptakan gaung yang senyap. Begitu cara kesedihan mengubah kita menjadi sosok yang asing bahkan bagi diri sendiri. Duka bisa merenggut semua yang kau ketahui tentang dirimu, yang semula kau kira pahami. Tahu-tahu kamu tinggal daging, berdenyut dan berbunyi. Kau jalani hari-hari seperti biasa, seolah-olah tiada yang terjadi, sebab kau tahu waktu tak pernah bersedia memberi jeda bagi duka. Ya, eh, karena ya sejak 5 tahun lalu aku juga dipukul duka, jadi aku merasa sangat relate dengan paragraf ini. Jadi ini adalah salah satu yang aku tandain di buku ini. Gitu. Terima kasih Febriani. Terima Eh, kasih. kayaknya kalau dibaca rasanya gimana gitu ya. Iya, beda ya Rasanya Mbak. sampai merinding. Iya, Iya, aku jadi baca juga tersanjung juga. pengen nangis juga jadinya. Iya. Oke, Nada, ayo kamu tadi udah milih kan? Paragraf ya. Ada bagian favorit aku itu lebih ke dialog mungkin. Dan teman-teman tadi pada Oke. dalam-dalam banget. Kalau ini lebih kayak bikin aku kayak wah gitu. Itu ada di halaman 76. Dialog antara Gus dan perempuan pramusaji itu. Mbak, tunggu sebentar. Aku perlu bantuanmu. Ada yang bisa dibantu? Bantu aku bunuh diri. Dan waktu aku baca setelah dialog yang itu, kayak semacam canon yang bikin aku gak bisa berhenti sampai habis untuk baca buku Laila Taplan. Oke, makasih Nada. Mbak Mbak kita Aini. emang kalau dibacain tuh kok beda ya sama kalau kita baca sendiri ya. Ternyata efeknya lebih besar gitu. Nah, udah banyak sekali yang baca, semua pilihannya juga bagus. Boleh nggak aku minta sang penulis Mbak Abi untuk membaca bagian favoritnya? Oke. Silakan Abi. Oke. Aku bingung sih kalau ditanya bagian favorit ya. Cuman yang aku dapat aja ya. Oke. Di samping beberapa keunggulan Laila, satu hal yang kusayangkan adalah keahliannya yang ajaib sekaligus tolol. Ia cenderung berupaya menyenangkan semua orang, seperti yang sebelumnya disinggung Ratna. Meski kadang itu berarti ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri.
kecenderungan itu membuat teman-teman sepermainannya berakhir memanfaatkannya. Ada masa ketika Laila secara tidak langsung menanyai pendapatku mengenai orang-orang yang kuduga telah mengecewakannya. Mulai dari alasan lupa bawa dompet tiap mereka nongkrong bersama, sehingga Laila harus membayar seluruh tagihan dari hasil kerja serabutan yang susah payah dijalaninya di sela jam kuliah. Hingga persoalan mendesak seperti menjadi joki skripsi secara cuma-cuma hanya karena ia merasa harus setia kawan. Itu Laila banget nih ya, kayak berusaha menyenangkan semua orang. Wow, iya, iya itu. Aku ingat bagian itu. Yes. Baru terbuka ya sejak itu. Ini ada juga nih Made. Made bilang kalau favoritnya itu di bagian akhir. Kamu benar salah satu hal. Ini memang cerita cinta. Kamu cuma keliru menduga para pemerannya. Wah, itu nonjok banget ya. Waktu dengar Puspa bilang gitu, dia emang selalu mengatakan hal-hal yang menonjok kita. Kayaknya kita mesti nyatet gitu ya. Nanti kalau kita ditanya apa, kita minjem kata-katanya Puspa biar bisa nonjok orang. Nah, ada lagi nggak yang mau sharing apa aja? Aku mau sharing juga. Silakan. Jadi karena aku lagi nggak ada bukunya sekarang, bukunya di kos, jadi aku nggak bisa bacain paragrafnya. Tapi pertama aku suka banget kayak sama kayak Kak Made. Terus satu lagi yang waktu si Laila Puspa cerita ke Gus kalau dia cerita tentang pacarnya, terus dia ngomong kayak dia nggak peduli agamanya apa dan itu tuh kayak aku suka bagian itu karena menunjukkan kalau ya gimana pun si Puspa ini punya unconditional love ke orang yang dia sayang gitu sih. Tapi sebenarnya aku suka semuanya jadi emang agak susah milihnya sih. Gak apa-apa, kamu kumpulin aja nanti kamu kayak Unike gitu, kamu masukin ke Instagram, jadi bookstagramnya Nina. Nah, aku juga jadi ingat tuh waktu Puspa tuh menceritakan kepada Gus ya, pada saat dia sebenarnya saya punya kok kekasih, kita LDR gitu, dan dia menceritakan waktu momen pertama dia bertemu dengan si kekasih itu ya, love at first sight di stasiun kereta, apa di keretanya? Aku lupa. Pokoknya di situ deh. Mungkin Iya, di di keretanya, KRL, Mbak. mungkin di Iya, KRL. betul. Mereka ternyata anak ini ya, KRL mania. Oke, ada lagi yang lain? Kecuali Nina, yang lain punya kan bukunya di dekatnya. Coba deh dipegang gini deh. Mungkin Mbak Aini mau foto ya, Mbak Aini. Ini soalnya udah mau jam 5.30, kita harus segera wrap up. Jadi biasanya kita nih kalau di Kutu Buku habis membahas, habis diskusi, kita akan foto bersama dengan bukunya. Oke. Ya. Gitu. Ya, siap-siap ya. Mbak Aini mau foto nggak? Mungkin Mbak Aini Mbak buka fotonya ya. Mbak Rita Oh, Mbak Rita. kayaknya heeh. Jangan aku karena bukuku nggak di sebelahku. Oh, enggak, maksudnya foto. Memfoto. Oh, Heeh. oh iya, terlalu. Mungkin dari kultural. Kita siap-siap, kita gini. Aku foto pakai handphone aja ya. Oke. Lebih dapat. Tunggu ya. Erik mungkin bisa, Erik. Erik Erik mana ya? Udah keluar ya? Ada, Erik ada. Saya pakai handphone, kalau screenshot kepotong-kepotong. Iya, suka ini. Nggak dapet. Kalau di laptopnya ini bermasalah koneksi di sini. Sebelum foto, kameranya dinyalain semua dong yang lainnya. Iya. Biar kita sama-sama. Nah, Oke. yuk mungkin yang kameranya off bisa dinyalain. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Sip. Apa tadi yang foto Mbak Rita ya? Mbak Rita Iya. nanti posting ya di Iya. kultural. Siap. Oke, dengan foto bareng tadi, maka kita sampai ke penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi ke Mbak Abi yang udah bisa join kita. Dan juga semua teman-teman yang hadir sore ini.
itu aja dari aku serahkan kembali ke Mbak Rita dari Kultural. Aduh, terima kasih ya saya sampai speechless, betul-betul terpesona bahwa dan nggak duga juga pembicaraan ini, maksud saya diskusi ini bisa jadi begitu hidup. Ya, terima kasih banget ya, Nak Inggita, betul-betul jago. Kemudian juga Mbak Abi ini luar biasa nih, benar-benar penjelasannya itu bikin kita menganga ya dari segi kerangka, kayak research dan sebagainya itu luar biasa. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ke semua peserta atas partisipasinya. Semoga ya kalau memang ini menarik, maksudnya bisa dijadikan sesuatu yang rutin, mungkin bisa kasih ide nanti di grup misalnya. Kira-kira begitu dari kami. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak buat semuanya. Mbak Abi, terima kasih lagi ya. Terima kasih Mbak Rita, sehat-sehat. Terima kasih Mbak Abi, terima Iya. kasih Mbak Mbak Rini, Inggita. terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Terima sehat-sehat. kasih semua. Abi, Mbak Ing, Mbak Rita, Ya, Mbak makasih. Aini, Terima makasih kasih Abi. semua. Terima kasih, pamit ya, mari. Ya, Pamit. makasih. Ya.